Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian. Hari ini hari Minggu Paskah yang kedua, yang juga ditetapkan sebagai pesta kerahiman ilahi. Kok bisa Yesus sendiri yang menghendaki Minggu Paskah kedua sebagai pesta kerahiman ilahi, dan pesan itu disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dalam suatu penampakannya. Dan Paus Yohanes Paulus II menerima permintaan itu, dan kemudian beliau juga yang menetapkan secara resmi bahwa Minggu Paskah kedua disebut pesta kerahiman ilahi, sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui Santa Faustina. Sehingga bagi saya dua pribadi ini, Santa Faustina dan Santo Yohanes Paulus II, menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi. Karena mereka berdua, ya bukan karena sama-sama berasal dari Polandia, itu kebetulan memang demikian, tetapi bahwa Paus Yohanes Paulus II lah yang mengakui apa yang terjadi dalam pengalaman rohani Suster Faustina. Itu menjadi pengalaman iman yang diterima gereja dan penampakan hati Yesus yang penuh kerahiman ilahi yang dipancarkan kepada kita orang-orang berdosa, itu diakui secara resmi. Bahkan saya mengalami sesuatu yang luar biasa, sahabat yang terkasih, dalam kaitannya dengan pribadi-pribadi ini. Kebetulan saya pada tahun 2002 itu berjumpa dengan Paus Yohanes Paulus II yang dalam keadaan sakit yang luar biasa, tetapi masih berkenan menerima audiensi di rumah istirahat musim panas di Gandolfo waktu itu. Dan kita semua tahu beliau menahan rasa sakit itu. Kadang-kadang beliau memegang kepalanya, ya, dan tetapi semangat beliau itu masih luar biasa. Itu tampak ketika di antara rombongan yang masuk ke Gandolfo waktu itu, ya, saya melihat sendiri, saya mendengar sendiri rombongan-rombongan dari Polandia, rombongan semacam OMK begitulah kalau kita menyebut orang muda Katolik. Nah, mereka tiba-tiba bernyanyi, hanya mengambil refrennya saja, lagu Haleluya Handel. Mereka berseru bersama-sama dengan suara yang indah, Haleluya, 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 Haleluya. Lalu selesai. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba Paus Yohanes Paulus II dalam keadaan sakit itu, beliau berkata, lanjutkan, lanjutkan, lagu ini akan mengiringiku di akhir kehidupanku. Lalu OMK dari Polandia tadi langsung nyanyi komplit Haleluya Handel. Dan saya sungguh sangat terharu ketika melihat, mengalami, menghubungkan antara yang terjadi tahun 2002 dan kemudian pada saat Paus Yohanes Paulus II wafat, persis di pesta kerahiman ilahi di Minggu Paskah kedua. Lagu Haleluya Handel masih bergema di seluruh dunia ini, dan benar beliau meninggal dengan iringan lagu itu yang digemakan di seluruh dunia. Nah, sahabat yang terkasih,
pernik-pernik pengalaman rohani ini bagi saya meneguhkan iman saya. Saya orang yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa. Saya bersyukur Tuhan memanggilku menjadi imamnya bersama kawan-kawan seangkatan. Sekarang ini kami mendekati pada saat-saat pesta perak imamat kami, 25 tahun melayani sebagai imam. Tentu semua itu terjadi karena kerahiman ilahi yang terus dinyatakan kepada kami dan menjadi andalan kami. Paling tidak saya mengalami itu. Sehingga ketika pada suatu hari saya boleh berkunjung ke Polandia, dan salah satu tempat yang kita kunjungi adalah kompleks ya di mana Santa Faustina mendapatkan penampakan dari kerahiman ilahi. Saya merasa sungguh sangat terberkati. Ini stola yang saya pakai ini salah satu kenangannya yang dihadiahkan kepada saya ketika saya berada di sana. Waktu itu saya nyanyi juga bersama salah seorang suster yang menerima kami di kompleks santuari itu, ya, suster yang seordo dengan Santa Faustina. Saya nyanyi aja bersama umat dengan iringan gitar lagu Yesus Ko Andalanku. Yesus Ko Andalanku, Yesus Ko Andalanku, Yesus Ko andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Sahabat yang terkasih, lagu ini, doa ini, kalimat-kalimat ini yang menjadi kunci dalam devosi kerahiman ilahi kebetulan cocok dengan moto tabisan dan moto hidup saya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Itu yang selalu saya sadari. Saya orang berdosa yang bersyukur dipanggil menjadi imamnya dan berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi umat, dan bagi masyarakat dengan segala keterbatasan saya. Maka pada hari pesta kerahiman ilahi ini, saya dengan rendah hati memohon maaf apabila selama ini pelayanan saya kurang maksimal bagi umat dan bagi masyarakat. Karena sebagai imam saya tidak hanya melayani umat Katolik, bahkan dari 25 tahun imamat saya, itu 11 tahun sendiri saya melayani sebagai pelayan di hubungan antara agama dan kepercayaan Keuskupan Agung Semarang. Itu berarti saya berjumpa dengan banyak umat lain yang tidak hanya yang Katolik. Dari Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan teman-teman penghayat kepercayaan, semua dalam kerjasama yang baik menurut saya. Dan di sanalah kasih kerahiman ilahi itu mempertemukan kami, menghubungkan kami, membuat kami berani untuk terus maju dalam mengupayakan persaudaraan dan kerukunan di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang ingin saya bagikan dalam renungan hari ini, ya, mengacu pada pesta kerahiman ilahi. Ya, tentu kalau dihubungkan dengan Injil akan menjadi panjang, tetapi singkatnya begini. Santo Thomas dalam Injil hari ini karena tidak percaya, lalu Yesus menunjukkan luka-luka kepada Thomas, dan Thomas dengan rendah hati mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan dari situlah kita bersama-sama belajar untuk beriman dengan bertanggung jawab. Nah, Santa Faustina juga sama dalam keraguan-raguannya ketika pada awal menerima penampakan dari kerahiman ilahi. Namun kemudian Santa Faustina sanggup menerima dengan rendah hati, dengan segala keterbatasan dan kekurangan beliau, menjadi rasul kerahiman ilahi dengan seluruh penderitaan yang harus beliau alami.
Hal yang sama juga dialami oleh Santo Thomas. Bahkan Santo Thomas ini salah satu murid Yesus yang pelayanan pewartaan Injilnya sampai di India, konon dikabarkan demikian. Dan di sanalah pada masa itu ya, beliau menjadi martir. Sahabat, kerahiman ilahi yang dinyatakan oleh Kristus pada kita menjadi sumber kekuatan kita. Mari kita tetap bahagia mengimani Kristus yang menjadi juru selamat semua orang tanpa harus menerima sakramen baptis pun. Kalau orang melakukan kebaikan, kebenaran, kesucian, pasti sampai pada Kristus sang jalan kebenaran dan hidup yang menyatakan kerahimannya kepada semua orang. Itulah sebabnya setiap kali kita berdoa kerahiman ilahi, kita mengatakan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Kepada seluruh dunia itu artinya apa? Mencakup semua orang. Kita tidak eksklusif mengatakan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepadaku dan kepada orang-orang Katolik saja. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Tetapi doa kita yang diajarkan Yesus adalah, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh dunia. Seluruh dunia, tanpa kecuali siapapun, tanpa diskriminasi. Itulah keistimewaan difusi kerahiman ilahi bagi kita. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan ini. Salam kerahiman ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu Maria merestui dan mendoakan kita. Bapak Yosef melindungi kita dengan doa-doanya. Tetap bahagia dan tetap semangat. Salam kerahiman ilahi. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam